Ya, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian SDM pada tahun depan resmi akan menghapus BBM jenis premium dari peredaran. Dan langkah tersebut dilakukan dalam agenda mendorong penggunaan BBM yang ramah lingkungan. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM kembali mengumumkan rencana penghapusan bahan bakar minyak atau BBM RON 88 alias premium. Nantinya bensin dengan RON 90 yakni Pertalite akan menjadi pengganti premium selama masa transisi. Tak hanya premium, Pertalite juga akan dihapus setelah masa transisi selesai. Dengan dihapuskannya BBM Pertalite dan premium, hanya akan ada bensin dengan kadar oktan di atas 91 yang dinilai lebih ramah lingkungan seperti Pertamax. Dalam keterangan resmi Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Suryaningsih menjelaskan bahwa Indonesia kini mulai memasuki masa transisi, di mana BBM RON 90 akan menjadi bahan bakar antara menuju BBM yang ramah lingkungan. Perubahan dari premium ke Pertalite akan mampu menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 14%. Adapun perubahan dari Pertalite ke Pertamax akan menurunkan kembali emisi CO2 sebesar 27%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas terkait dengan polemik penghapusan BBM jenis premium di tahun depan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Mamit Setiawan. Beliau adalah Direktur Eksekutif Energi Watch. Ya, selamat pagi Pak Mamit. Selamat pagi Mas Pras. Ya, apa kabar hari ini? Salam sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Mas Pras dan teman-teman IDX sehat selalu. Amin. Terima kasih juga atas doanya. Kita langsung saja, ini cukup hangat belakangan ini. Wacana penghapusan BBM jenis premium kembali lagi mencuat. Rencananya tahun depan, Anda melihat bagaimana? Apakah memang benar-benar akan berlaku tahun depan ini, Pak Mamit? Ya, saya kira rencana penghapusan ini adalah merupakan salah satu langkah yang cukup tepat ya. Karena kita tahu bahwa sesuai dengan perjanjian Paris, kita memang harus mengurangi emisi gas rumah kaca. Kita mempunyai target 29% pada 2030, di mana sebagai salah satu upaya tersebut, maka Kementerian KLHK menerbitkan Kepmen KLHK nomor 20 tahun 2017 yang mensyaratkan untuk premium ataupun bahan seperti Pertamax itu minimal dengan RON 91, untuk solar itu dengan RON minimal serta numbernya 51 ataupun dengan sesuai dengan standar Euro 4. Dan saat ini juga kan kita tahu bahwa konsumsi BBM jenis premium ini sudah tidak banyak lagi nih Mas Pras ya. Okay. Saat ini berdasarkan data yang saya terima dari Pertamina, untuk konsumsi premium itu hanya di angka 7,8% jika dibandingkan dengan konsumsi total secara nasional, dan 11,7% jika dibandingkan dengan konsumsi gasolin seperti dibandingkan dengan Pertalite, Pertamax maupun Pertamax Turbo. Jadi secara tidak langsung memang saat ini untuk konsumsi premium ini memang sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan Mas Pras gitu. Oke, tapi kan konsumen dari premium ini kan juga masih ada. Kemudian ini adalah untuk masyarakat yang kelas menengah bawah begitu kalau bisa dikatakan, Mas Mamit. Anda melihat bagaimana? Apakah ini akan nantinya begitu ada lagi timbul mungkin gejolak juga di masyarakat begitu yang mengkhawatirkan apabila BBM jenis premium ini harus dihapuskan? Ya, saya kira yang namanya gejolak pasti ada ya di dalam masyarakat. Setiap kebijakan-kebijakan yang diambil yang memang menurut masyarakat tidak populis ya. Hingga bagaimana Pertamina bisa dan juga pemerintah bisa meredam gejolak yang ada tersebut. Saat ini juga saya kira Pertamina sudah cukup banyak melakukan sosialisasi dengan program Langit Biru, di mana beberapa waktu yang lalu ada program-program seperti Pertalite seharga premium dan juga edukasi-edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu juga dengan program Pertat Shop, di mana One Village One Outlet, di mana saat ini mereka menjual hanya untuk BBM dengan RON 92 dengan Pertamax. Ini adalah bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Pertamina, dan saya kira ini sudah cukup tepat. Masyarakat juga menurut saya saat ini juga sudah mulai paham bahwa menggunakan BBM dengan RON yang lebih tinggi ini memberikan dampak yang cukup positif. Di mana kalau kita tahu, karena memang pembakaran mesin menjadi lebih sempurna, secara otomatis jarak tempuh ini masih menjadi lebih jauh nih Mas Pras. Terus juga biaya perawatan kendaraan menjadi lebih murah gitu kan ya. Terus juga jarak tempuh jauh ini sehingga mereka bisa lebih sedikit berhemat gitu kan ya. Dan ada keuntungan-keuntungan lain yang menurut saya masyarakat sudah paham bahwa BBM dengan RON yang lebih tinggi ini jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan premium saat ini gitu loh. Dan saya kira
dengan adanya peralihan dengan menggunakan Pertalite pun ini adalah salah satu upaya untuk melangkah ke arah yang lebih tinggi lagi, walaupun memang secara peraturan Pertalite ini masih RON-nya masih 90 ya, masih di bawah daripada peraturan KLHK. Tetapi ini menjadikan salah satu upaya transisi untuk menuju penggunaan RON yang memang jauh lebih baik lagi, Mas Pras. Oke, tapi Anda cukup yakin bahwa ini bisa diterapkan di tahun depan, Pak Mamit? Saya kira saya cukup optimis ya, karena memang ini saatnya momen yang tepat ya, karena memang tadi konsumsi sendiri untuk premium ini sudah sangat menurun sekali, dan masyarakat juga sudah mulai paham ataupun sudah teredukasi dengan baik dengan manfaat daripada BBM dengan RON yang lebih tinggi. Jadi saya kira ini saat momentum yang tepat sekali bagi pemerintah untuk mulai menghapuskan BBM jenis premium ini, karena tadi dan di negara-negara lain pun saat ini juga sudah tidak ada, hanya ada 7 negara yang menggunakan premium, dan ini bisa, dan rata-rata negara-negara yang memang berpenghasilan cukup rendah gitu kan ya. Jadi saya kira ini menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah dan juga pemerintah terutama untuk menghapus premium. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa premium ini kan masuk ke dalam jenis bahan bakar tertentu ya, atau masuk ke jenis bahan bakar penugasan, di mana ada subsidi ataupun ada kompensasi yang diberikan kepada pemerintah, diberikan kepada Pertamina oleh pemerintah, karena memang ini adalah penugasan. Sedangkan dari sisi keekonomian sendiri sebenarnya harga saat ini masih jauh di bawah keekonomian, Mas Pras. Jadi dari sisi keuntungan pun sebenarnya Pertamina juga mendapatkan keuntungan karena mereka tidak harus menanggung beban terlebih dahulu. Di sisi lain pemerintah juga terkurangi beban dari sisi sektor kompensasi yang diberikan kepada Pertamina, Mas Pras. Oke, dari sisi produksi Anda melihat memang ini menjadi salah satu mungkin yang akhirnya ditempuh begitu, untuk bahwa jenis premium ini harus segera dihapus begitu untuk produksi BBM sendiri dari Pertamina, kalau kita lihat mekanismenya. Betul, karena memang tadi dari sisi sebenarnya kan premium ini sudah tidak ada yang menjual ya, dalam artian rata-rata kita kalaupun membeli produk jadi ini adalah kita menggunakan Pertamax yang kembali di blending, diberikan fame sehingga menjadi RON 88 seperti premium saat ini gitu kan ya. Dan ini ada kos tambahan sebenarnya yang harus dilakukan oleh teman-teman Pertamina, sehingga dari sisi beban biaya memang cukup menambah beban biaya. Nah, saya kira dan dengan konsumsi yang sedikit seperti saat ini, saya kira ini sudah tidak secara ekonomi sebenarnya tidak lebih pada suatu yang menguntungkan. Hanya saja Pertamina sebagai BUMN yang diberikan penugasan oleh pemerintah dan menjalankan fungsi public service obligation ya, maka mereka akan menjalankan apapun keputusan daripada pemerintah terkait dengan penghapusan BBM ini. Jika memang harus dihapuskan, saya kira Pertamina akan menjalankan. Jika memang tidak ya mereka akan tetap melanjutkan. Ini pernah terjadi, Mas Pras, di tahun 2013 ya, 2013 kita pernah menghapuskan premium di Jawa, Madura dan Bali, dan saya kira ini sudah berjalan cukup baik gitu kan ya. Tetapi di tengah jalan memang ada kebijakan tersendiri dari pemerintah, akhirnya premium di Jamali kembali dihadirkan gitu kan. Padahal ini tidak menimbulkan gejolak pada saat premium dihapuskan di Jamali, karena masyarakat Jawa, Madura, Bali ini sudah paham bahwa manfaat daripada BBM RON dengan tinggi ini sudah mereka dapatkan gitu loh, Mas Pras. Oke, itu tahun 2014 begitu ya, 2014 begitu ya? Ya pernah ada, gitu, nggak lama sih, cuman karena menjelang pemilihan pilpres, pemilu, akhirnya kebijakan kembali dirubah. Pilpres, ya. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai BBM sendiri, kalau kita lihat tadi Pertalite ini juga akan menjadi proses transisi. Apa yang bisa dilihat juga nih? Berarti kan nextnya kita akan memakai jenis yang Pertamax begitu, Pak Mamit? Betul, iya. Karena memang kan kalau tadi kita bicara tentang peraturan dari KLHK sendiri dengan minimal RON adalah 90 ya, atau standar Euro 4. Sedangkan kalau Pertalite kan masih 91, sedangkan Pertalite kan masih 90 ya. Jadi masih belum memasuk ke dalam kategori BBM yang ramah lingkungan gitu kan ya. Nah, dengan adanya proses transisi ini diharapkan nanti masyarakat sudah mulai paham, tadi saya bilang edukasi yang dilakukan dengan kita menggunakan RON yang lebih tinggi ini, akhirnya masyarakat bisa merasakan dampak ataupun manfaat kelebihan daripada BBM dengan RON yang lebih tinggi. Hanya saja memang ini menjadi beban sebenarnya, Mas Pras, untuk Pertamina gitu kan ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat harga saat ini sebenarnya Pertalite ini kan masih di bawah keekonomian ya. Jika Mas Pras lihat misalnya dengan SPBU swasta gitu kan ya, harga setara Pertalite itu sudah di atas 11.000 semua gitu kan. Tapi dalam aktualnya kan saat ini hanya di angka di 7 ribuan ya, kalau nggak salah saya 7.650 ya.
Jadi ini sebenarnya menjadi beban bagi Pertamina ketika harga Pertalite ini tidak menyesuaikan ataupun tidak sesuai dengan keekonomian. Tetapi saya kira saat ini pun sedang dibahas oleh Kementerian SDM dan juga pemerintah, terutama bagaimana nanti ke depan bisa ketika premium ini dihapuskan, maka Pertamina akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah terkait dengan masalah konsumsi Pertalite ini. Jadi saya kira ini pun tidak akan terlalu memberatkan masyarakat ketika berpindah ke Pertalite ya, karena tadi pemerintah dan juga Pertamina masih memikirkan bagaimana konsumsi bisa terus meningkat, ekonomi juga bisa cukup tumbuh gitu kan ya. Dengan sementara ini mungkin Pertamina masih menanggung beban terlebih dahulu yang akan diberikan kompensasi di kemudian ini, Mas. Oke, Pak Mamit, mungkin tidak terlalu bermasalah kalau misalnya masyarakat beralih dari yang sebelumnya premium meskipun hanya sekitar 7,8% saja konsumsi ya secara keseluruhan seperti yang Anda sampaikan tadi. Tapi bagaimana pada saat Pertalite ini hanya sebagai transisi kemudian kita harus beralih ke Pertamax begitu. Berarti kan ada gap harga yang cukup lumayan jauh nih kalau kita lihat. Anda melihat kesiapan masyarakat sendiri karena kan kita bicara mengenai konsumsi BBM kaitannya dengan aktivitas masyarakat itu juga cukup besar porsinya dalam pengeluaran bulanan mereka. Ya, saya kira memang butuh proses ya. Kita tidak serta-merta mungkinnya tahun ini tahun depan itu Pertalite dihapuskan, tahun depannya lagi langsung Pertamax ataupun 3 bulan ke depan dihapuskan Pertalite ya. Jadi masih butuh adaptasi dari masyarakat juga dan sambil kita melihat bagaimana perkembangan dan perekonomian secara nasional ya. Mudah-mudahan dengan adanya varian Omicron yang baru ini tidak kembali memporak-porandakan perekonomian nasional kita. Harapan saya kita tetap bisa terus tumbuh perekonomiannya dan pandemik ini bisa segera berakhir sehingga dengan demikian daya beli masyarakat kembali tumbuh gitu kan ya. Dan memang ini perlu penyesuaian terlebih dahulu ke depan dan saya kira pemerintah juga sudah memikirkan berbagai macam upaya ketika nanti kita mulai beralih dari Pertalite ke Pertamax seperti apa. Saya pernah mengusulkan paling tidak kalaupun memang Pertalite ini dihapuskan, pemerintah bisa memberikan subsidi terlebih dahulu kepada masyarakat gitu kan ya. Untuk skema subsidi yang diberikan misalnya dengan skema subsidi tetap seperti yang saat ini diberikan kepada solar subsidi. Tinggal dihitung berapa jumlah yang akan diberikan kepada masyarakat untuk Pertamax ini. Karena di negara-negara lain seperti Malaysia pun sejauh ini kenapa harga BBM di mereka jauh lebih murah? Karena pemerintahnya masih memberikan subsidi untuk BBM yang ada di sana. Dan saya kira fair ketika kita mencoba untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030 nanti, pemerintah memberikan dana yang lebih, ada spare yang lebih lah. Karena kita sudah mempunyai komitmen untuk memang mengurangi emisi gas rumah kaca. Bahkan di 2060 kita punya target net zero emission. Saya kira ini menjadi satu keharusan bagi pemerintah. Di sisi lain terkait dengan masalah kita menjaga daya beli masyarakat, tetapi di sisi lain kita coba untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memberikan subsidi. Tetapi saya kira ini bukan suatu hal yang tidak mungkin ya. Saya kira ini mungkin sekali dilakukan oleh pemerintah. Dan juga mungkin di dalam undang-undang kedepannya perlu ada yang namanya di Petroleum Fund ya, di mana ini mungkin bisa menjadi salah satu spare dana yang bisa digunakan ketika misalnya harga BBM tinggi, maka dana ini bisa digunakan untuk membantu subsidi masyarakat sehingga harga mesti tetap terjangkau. Jadi saya kira banyak skema-skema yang bisa dilakukan oleh pemerintah ketika kita akan mulai beralih menjadi BBM dengan RON yang jauh lebih tinggi lagi dan memang lebih ramah lingkungan lagi, Mas Pras. Pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan infografik. Ada 7 negara yang masih menggunakan BBM premium. Data selengkapnya di layar televisi Anda. Ya, ada beberapa negara yang masih menggunakan BBM jenis premium yang akan segera dihapus juga tahun depan. Begitu rencananya. Ada Bangladesh, kemudian Mesir, Mongolia, Uzbekistan, Kolombia, Indonesia, dan juga Ukraina. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Baik, Pak Mamit, kalau kita lihat memang beberapa negara hanya tersisa di seluruh dunia 7 nih, termasuk Indonesia. Anda melihat nanti Indonesia akan segera hilang dari daftar itu kalau tahun depan bisa mempraktekkan ya, paling tidak mengimplementasikan kalau penggunaan dari premium dihapuskan. Ya, betul. Saya kira ke depan memang ya, hanya akan ada 6 negara berarti ketika ini mulai dihilangkan di Indonesia, dan saya kira kita negara-negara lain sepertinya juga akan mencontoh dengan Indonesia karena Indonesia memang per kapita juga tidak terlalu besar, akhirnya menghilangkan BBM dengan RON yang lebih rendah ini. Jadi saya kira ini menjadi salah satu
pembelajaran juga untuk negara-negara yang memang tadi seperti Bangladesh, ya kan, Ukraina, yang memang akan menghapuskan juga ke depan, saya kira, ketika negara-negara ini berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca nih Mas Pras. Nah, itu dia. Lantas kalau misalnya kita bicara mengenai subsidinya sendiri, Anda katakan meskipun Pertalite juga yang akan diberlakukan begitu ya, selain premium yang sudah dihapus, di situ kan ada subsidi juga yang harus dilakukan oleh Pertamina. Lantas bagaimana dan seberapa kuat juga Pertamina masih menanggung begitu subsidi yang harus diberikan kepada masyarakat dengan harga Pertalite yang dijual seperti saat ini? Iya, saya kira Pertamina sendiri saat ini memang dalam posisi yang sulit ya, karena memang kita lihat bahwa sepanjang tahun 2021 ini harga minyak dunia terus mengalami kenaikan ya, Oke. seiring dengan perekonomian global yang terus tumbuh dan permintaan juga yang terus meningkat. Di sisi lain stok juga untuk minyak ini semakin terbatas gitu kan ya, sehingga harga minyak terus mengalami kenaikan. Nah dan saya kira saat ini memang kalau kita bicara keekonomian nih Mas Pras, Ya. Pertamina ini sudah menanggung selisih harga keekonomiannya dengan yang saat ini dijual itu hampir Rp4.000 per liter untuk Pertalite ya. Jadi memang sangat besar sekali kemampuan Pertamina dalam menanggung selisih harga tersebut ya. Dan saya kira ketika premium ini dihapuskan dan pemerintah harus merubah peraturan Presiden 191 ini 2014, maka saya kira yang sekarang sedang dibahas adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan kompensasi kepada Pertamina dengan penjualan Pertalite ini. Karena saat ini Pertalite ini masuk ke dalam jenis PBM umum, di mana ini bisa menjadi tanggungan dari badan usaha, dalam hal ini Pertamina, tanpa ada kompensasi ataupun gantian dari pemerintah. Nah harapannya Oke. mungkin nanti direvisi Perpres tersebut dimasukkan bahwa premium dihapuskan dan Pertalite ini menjadi BBM penugasan, sehingga ada kompensasi yang akan diberikan kepada Pertamina, saya kira. Nah, misalnya masyarakat juga siap begitu menerima begitu keadaan bahwa nanti akan full menggunakan Pertalite ataupun Pertamax begitu ya pilihannya di masyarakat. Anda melihat bahwa ini dengan dana subsidi sekitar 4 ribuan yang seperti Anda katakan begitu, kemudian tidak ada gejolak di masyarakat, akankah juga Pertamina nanti begitu mungkin ya berpikiran oke deh kita langsung cepat saja peralihannya ke Pertamax ini, Pak Mamit? Iya, saya kira Pertamina pasti tetap akan menjalankan apapun yang ditugaskan oleh pemerintah ya. Oke. Ketika memang nanti pemerintah sudah merasa cukup untuk sebagai Pertalite sebagai transisi dan ada mengharuskan, ya mereka akan mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Tetapi saya kira kita tidak serta-merta misalnya saat tahun depan kita hapuskan, harapan saya ya tahun depan kita haruskan 3 bulan ke depan lagi langsung kita hilangkan Pertalite. Nah kita perlu melihat juga kondisi perekonomian masyarakat kita seperti apa Mas Pras gitu kan ya. Jangan Betul. sampai kita terburu-buru juga dan akhirnya menjadi beban bagi masyarakat kita. Karena kan biar bagaimanapun kan fungsi daripada BUMN kita adalah sebagai salah satunya lagi sebagai pelayan masyarakat ya, melayani masyarakat, dan Pertamina sudah menjalankan itu sudah cukup baik dengan berbagai macam program, termasuk dengan program BBM satu harga. Saya kira mereka juga tidak akan terburu-buru dan tergesa-gesa meminta kepada pemerintah untuk menghilangkan Pertalite, selama memang pemerintah nanti merubah peraturannya dengan memberikan kompensasi kepada Pertamina terkait dengan penggunaan ataupun konsumsi Pertalite ini, karena mereka saat ini sudah menanggung cukup banyak beban biaya yang harus mereka tanggung karena memang Pertalite tidak masuk ke dalam jenis bahan bakar yang penugasan, tapi lebih kepada jenis bahan bakar umum nih Mas Pras. Tapi saya yakin teman-teman Pertamina juga tidak akan terburu-buru dan pastinya mereka akan memperhitungkan berbagai macam faktor kondisi. Begitu juga dengan Kementerian SDM, bahwa memang pastinya juga Kementerian SDM juga akan memperhitungkan terkait dengan kondisi daya beli masyarakat kita juga. Betul. Sekarang kalau misalnya kita coba korelasikan dengan upaya pemerintah juga yang akan membangun energi hijau berbasis listrik, bagaimana Anda melihat nanti dengan kebutuhan bahan bakar fosil sendiri, Pak Mamit? Iya, menurut saya industri migas ini tidak akan sunset meskipun kita dalam proses menuju transisi energi bahkan net zero emission di 2060 ya. Bahwa memang jika memang semuanya berjalan dengan normal, business as usual, saya kira kebutuhan akan BBM itu akan tetap meningkat dan cukup tinggi. Makanya pemerintah dan juga SKK Migas mempunyai program 1 juta barrel di 2030, karena berdasarkan perhitungan dan juga perhitungan mereka di 2030 konsumsi BBM kita sudah di angka
2,4 juta barrel per day gitu kan ya. Jadi secara otomatis masih ada selisih lah ya, dari 1 juta dengan 2,4 juta sekian. Selama memang pemerintah tidak ada kebijakan yang dibuat untuk terus meningkatkan populasi daripada electric vehicle ini. Nah, oleh karena itu, kalaupun memang pemerintah ingin mengurangi konsumsi BBM, saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan populasi mobil listrik. Pertama, kita tahu bahwa saat ini Mas Pras, mobil listrik ini masih tinggi ya, masih mahal Harganya sekali. ya, betul. Betul ya kan, dan hanya orang-orang menengah ke atas, bahkan bukan menengah lagi ya, orang-orang Iya. atas saja yang mampu membeli mobil listrik ini. Oleh karena itu perlu ada kebijakan secara fiscal term, misalnya apakah nanti PPNBM-nya murah ataupun biaya ini tidak masuk ke dalam pajak barang mewah, sehingga harga mobil listrik ini menjadi jauh lebih terjangkau kembali gitu kan ya. Kedua juga saya kira masyarakat kita masih membutuhkan mobil-mobil listrik ini yang memang muat banyak orang, Mas Pras. Kalau kita tahu bahwa orang kita itu mobilnya satu mobil bisa muat 7 orang gitu kan ya. Nah, saat ini kan mobil-mobil listrik ini kan rata-rata sedan ya kan, ataupun SUV kecil yang memang hanya muat 4 atau 5 orang. Dan ini belum menarik untuk masyarakat kita gitu kan. Kalaupun ke depan bahkan ada mobil yang murah tapi harganya hanya muat 2 orang dan 3 orang. Saya kira ini hanya untuk masyarakat perkotaan saja yang akan tertarik ya. Tetapi secara nasional saya kira ini belum bisa. Oleh karena itu perlu ada kebijakan-kebijakan. Kita perlu mengundang juga investasi untuk electric vehicle ini untuk masuk di Indonesia, sehingga harga mobil ini menjadi lebih terjangkau. Dan juga baterai sebagai salah satu komponen utama yang paling mahal untuk kendaraan listrik ini bisa diproduksi di Indonesia gitu kan ya. Kita sudah punya holding baterai, saya kira bagaimana holding baterai ini kita bisa optimalisasikan sehingga kita ini tidak hanya menjadi penonton saja untuk mobil listrik, tapi bagaimana Indonesia bisa menjadi pemain juga nih Mas Pras. Jadi saya kira jalan ini masih panjang sih Mas Pras gitu loh untuk kita mencapai net zero emission nih. Tapi berarti masih bisa beriringan ya antara yang tadi kita BBM berbasis fosil dan juga energi baru terbarukannya begitu, Pak Mamit? Betul, saya kira sangat beriringan sekali karena mungkin sejauh ini kan industri fosil ini ataupun ini masih memberikan kontribusi yang cukup besar kepada penerimaan negara, dan saya kira semua bisa berjalan dari ini. Transisi energi ini harus berjalan dengan smooth, dengan step-step yang tepat sehingga tidak saling dorong-mendorong, tetapi bagaimana ini menjadi satu sinergisitas, dan memang target utama kita adalah 2060 kita bisa mencapai net zero emission. Oke, terakhir ini Pak Mamit, bagaimana Anda melihat begitu penurunan zero emission ataupun tingkat emisi sampai dengan 20%, 29% bahkan di tahun 2030, Anda cukup optimis ke sana? Saya kira saya agak kurang optimis ya, karena memang kenapa saat ini banyak untuk kita menuju ke net zero emission ini kan, ataupun paling tidak mengurangi emisi 29% di 2030 ini kan dibutuhkan investasi yang besar ya. Betul. Dan saat ini sejauh ini saya melihatnya belum ada investasi yang masuk yang benar-benar tinggi yang terkait dengan renewable energy ini, kecuali nanti pemerintah bisa membuat satu kebijakan untuk investasi yang menjadi investasi terutama di sektor EBT ini menjadi lebih murah dan menarik dan lebih atraktif. Saya kira itu bisa tercapai gitu. Tapi saat ini saya masih agak pesimis dengan mencapai 23% karena biayanya besar Mas Pras gitu kan ya. Untuk kita membuat misalnya seperti carbon capture saja untuk PLTU ataupun di industri migas ini dibutuhkan investasi yang cukup besar gitu kan ya. Untuk kita tadi untuk beralih dari mobil listrik dari mobil fosil ke mobil electric vehicle dibutuhkan investasi yang cukup besar juga. Padahal sektor transportasi adalah yang paling besar menyumbangkan emisi gas rumah kaca. Sebenarnya kita punya satu sumber lagi Mas Pras yang menit terakhir yang menurut saya yang bisa dipertimbangkan adalah terkait dengan gas bumi. Bagaimana gas bumi ini bisa menjadi proses transisi kita untuk menuju benar-benar net zero emission dan energi green gitu ya. Kita punya potensi ini yang harus dioptimalisasikan saya kira sebagai cara untuk menuju net zero emission dan mengurangi emisi gas rumah kaca di 29% 2030 nanti Mas Pras. Baik. Yang penting kita tetap mencoba untuk mendukung juga langkah pemerintah ya untuk menuju zero emission, kemudian bahwa langit bersih Indonesia juga harus segera tercapai dengan nanti berkurangnya zat-zat yang kaitannya dengan karbon dioksida begitu ya Pak Mamit. Baik, terima kasih banyak Pak Mamit atas waktu yang disempatkan dan insight menarik terkait dengan perkembangan dari energi listrik kita, kemudian kaitannya dengan wacana tadi untuk penghapusan BBM jenis premium di tahun depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Mamit.